Ada sebagian yang percaya, tapi tidak sedikit pula yang menganggap fenomena ini sebagai omong kosong belaka. Nah, ternyata ada juga konsep kodam di negara lain. Ya, menurut gue, tren cek kodam ini cukup dijadiin candaan aja kali ya. Menurut artikel yang gue baca, terdapat 6 ciri-ciri orang yang punya kodam. Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Yap, kali ini kayaknya gue mau ngebahas sebuah fenomena yang cukup menarik dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini bahkan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ada sebagian yang percaya, tapi tidak sedikit pula yang menganggap fenomena ini sebagai omong kosong belaka. Ya mungkin karena Indonesia punya banyak kebudayaan yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, uniknya nih ya, setiap budaya yang ada di Indonesia selalu beririsan dengan hal-hal yang berbau mistis. Salah satunya adalah fenomena mengenai adanya kodam. Ngomongin soal kodam, banyak yang beranggapan kodam ini sebagai pelindung, penjaga, atau pengawal seseorang dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Ada juga cerita yang bilang kodam ini bisa buat perantara, penyembuh, bahkan ada juga yang bilang buat penarik penghasilan. Tapi ada sebagian orang yang bilang boleh punya kodam. Tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau nggak boleh punya kodam. Takut menyesalkan katanya. Nah, sebenarnya apa sih kodam ini? Ciri-ciri orang yang punya kodam ini kayak gimana sih? Sama konsep kodam ini cuma ada di Indonesia aja atau ada di negara lain nggak sih? Oke guys, nggak usah banyak cakap. Langsung aja kita mulai bahas ceritanya. Apa itu kodam? Nah, ternyata kodam ini berasal dari bahasa Arab. Kodam sendiri memiliki arti pembantu atau abdi. Nah, istilah ini kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi kadam atau kadim. Maka dari itu, kodam di Indonesia punya dua arti yang berbeda. Yang pertama, kodam dikenal sebagai manusia atau santri yang bertugas membantu kiai dalam mengurus pesantren. Di sisi lain, kodam adalah makhluk gaib yang menolong, menjaga, dan melindungi manusia untuk mewujudkan keinginannya secara gaib pula. Tapi nih ya, kodam yang saat ini viral adalah makhluk gaib yang melindungi manusia. Tapi dalam tradisi Jawa, kodam gaib ini juga disebut prewangan. Meski kodam dan prewangan punya entitas dan simbol kultural yang berbeda, tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu penolong gaib untuk memberikan manfaat yang bersifat supranatural atau di luar kelaziman manusia. Tapi pada dasarnya, kodam sendiri merupakan wujud jin yang bertransformasi ke dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada yang bilang berwujud macan kumbang, naga, buaya putih, harimau, merah delima, singo barong, singa api, dan masih banyak lagi. Tapi, gimana sih biar kita bisa punya kodam? Ada yang bilang kalau kodam merupakan makhluk yang diturunkan dari leluhur kepada generasi di bawahnya. Tapi ada pula yang bilang kalau kodam sendiri bisa didapetin dengan cara melakukan ritual atau persyaratan-persyaratan tertentu secara gaib yang punya banyak pantangan untuk dipatuhi. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara kita buat membedain seseorang yang punya kodam atau enggak? Ternyata bisa katanya. Menurut artikel yang gue baca, terdapat 6 ciri-ciri orang yang punya kodam. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pola pikir. Cara masyarakat mengetahui orang yang punya kodam atau enggak terlihat dari pola pikirnya. Katanya, mereka yang punya kodam punya pola pikir yang lebih dewasa dari usianya. Biasanya, seorang anak atau remaja
punya pola pikir yang belum dewasa dan keras kepala. Ini berbeda sama orang yang punya kodam. Mereka punya kodam memiliki pola pikir yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Yang kedua, kepekaan batin. Nah, ada lagi dari sisi kepekaan batin. Biasanya, orang yang punya kodam punya kepekaan batin bukan dari pandangan aja, tapi juga dari firasat dengan dunia gaib. Biasanya, mereka bisa merasakan hal-hal atau sesuatu yang berbau mistis di sekitar mereka dibandingkan orang biasa pada umumnya. Yang ketiga, bisa mengetahui masa lalu. Cara mengetahui seseorang punya kodam atau enggak adalah kalau mereka punya kemampuan buat melihat dari masa lalu. Soalnya nih ya, kodam sendiri biasanya sudah ada dari masa lalu atau masa lampau yang nggak bisa dimusnahin, tapi bisa diturunin kepada penerus-penerusnya. Nah, makanya orang yang punya kodam bisa ngejelasin sesuatu dari masa lalu. Yang keempat, rasa penasaran. Nah, ada lagi nih ya, orang yang punya kodam atau enggak bisa dilihat dari ketertarikannya sama masa lalu. Biasanya, mereka akan tertarik dengan sejarah. Bahkan mereka suka nanya orang-orang tua buat nanya tentang sejarah-sejarah akan masa lalu. Termasuk juga pas mereka masih anak-anak. Mereka akan lebih tertarik dengerin kisah-kisah daripada bermain dengan teman-temannya. Yang kelima, tanda khusus. Katanya juga nih ya, cara kita tahu orang yang punya kodam atau enggak bisa dilihat dari tanda-tanda khusus dari tubuhnya. Orang yang punya kodam punya bercak hitam atau coklat pada bagian tubuh tertentu serta motif yang beraneka ragam. Semacam tanda lahir, tapi dengan motif sama keunikan tersendiri. Yang keenam, rasa hormat ke keluarga. Cara kita tahu orang punya kodam atau enggak yang terakhir adalah dari penghormatannya sama keluarga. Terlebih lagi yang punya kodam leluhur sangat berpengaruh kepada pemiliknya. Mereka yang punya kodam leluhur biasanya bakalan menghormati tradisi dan tata krama seluruh keluarganya. Bisa dibilang kayak menghormati tradisi adat istiadat yang sudah turun-temurun di keluarga besarnya. Tapi sebenarnya ya, konsep kodam ini ada nggak sih di belahan dunia lain? Apa cuma ada di Indonesia aja? Nah, ternyata ada juga konsep kodam di negara lain. Salah satunya di negara Jepang. Tapi kalau di Jepang, lebih dikenal sebagai hewan mitologi yang dianggap bijaksana dan juga dipercaya bisa melindungi masyarakat luas. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari hewan mitologi dari negara Jepang. Yang pertama, Ho. Makhluk mitologi pertama bernama Ho. Ini adalah hewan yang mirip dengan burung phoenix. Tapi bukan cuma dipercaya di Jepang aja. Nyatanya, di negara Tiongkok juga ada hewan mitologi serupa. Hewan ini disimbolkan sebagai keberuntungan, kebijaksanaan, kebajikan, kesetiaan, kebenaran, dan kesopanan. Nah, menurut artikel, Ho sendiri salah satu dewa paling kuat, simbol keabadian, dan panjang umur. Bahkan, banyak sekali kuil-kuil Jepang yang terdapat lukisan Ho. Yang kedua, Benzaiten. Benzaiten sendiri dikenal sebagai dewi kesuburan dan aliran air di Jepang. Ia adalah satu-satunya wanita dalam 7 dewa keberuntungan dari Shinto Jepang. Biasanya, Benzaiten muncul dengan ular putih sebagai hiasan di kepala. Ia sendiri bisa berwujud menjadi ular putih. Benzaiten adalah salah satu dewi paling dihormati di Jepang dan merupakan simbol kekayaan serta keberuntungan yang melimpah. Yang ketiga, Inari. Inari adalah rubah Jepang perlambang kesuburan, kemakmuran, kesuksesan duniawi. Menurut mitos, Inari turun dari surga menunggangi seekor rubah putih dan membawa sereal atau biji-bijian di tangannya. Ia dipuja dan dianggap membantu penanaman padi, karena rubah pada dasarnya mengejar hama tikus yang merusak tanaman. Hewan mitologi ini dapat dijumpai di kuil Fushimi Inari di Kyoto, Jepang. Di sana
terdapat ribuan patung Inari yang menghiasi kuil tersebut. Yang keempat, Yata Garasu. Yata Garasu sendiri merupakan hewan mitologi berwujud gagak berkaki 3. Nah, menariknya, setiap kakinya punya makna tersendiri. Masing-masing bermakna langit, bumi, dan manusia. Menurut legenda Jepang, gagak ini membantu Kaisar Jinmu menemukan jalan ke Kumano, prefektur Wakayama, dan Yamato, prefektur Nara. Nah, kuil Yuzuruha di Kobe merupakan kuil yang didedikasikan untuk Yata Garasu. Yang kelima, Komainu. Nah, jika kalian mengunjungi Jepang, kalian pasti akan melihat patung Komainu. Patung berwujud perpaduan singa dan anjing. Biasanya, patung ini ditaruh di depan tempat suci sebagai penjaga. Umumnya, sepasang patung Komainu diletakkan saling berhadapan atau bersebelahan. Sepasang Komainu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Komainu jantan di sebelah kanan dengan mulut terbuka, dengan maksud untuk mengusir roh. Sedangkan yang wanita di sebelah kiri, dengan maksud untuk tetap menjaga kebahagiaan. Yang keenam, Kirin. Kirin adalah hewan mitologi dengan wujud rusa besar, bertanduk dengan kulit yang bersisik seperti naga, berekor seperti lembu, berkepala seperti serigala, dan memiliki kuku seperti kuda. Bukan cuma di Jepang aja, hewan ini juga dipercaya ada di Tiongkok dan Vietnam. Nah, menurut kepercayaan Jepang, munculnya Kirin punya pertanda baik, kemakmuran, serta suka berada di tempat yang damai dan terlindungi. Uniknya nih ya, Kirin juga menjadi salah satu merek atau logo bir yang cukup terkenal di negara Jepang. Yang keenam, Ryu. Nah, Ryu sendiri digambarkan sebagai hewan mitologi berupa naga. Orang Jepang memandang naga sebagai sosok yang dermawan serta pelindung umat manusia. Naga sendiri melambangkan keberanian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Nah, pada umumnya nih ya, legenda tentang naga berasal dari budaya Tiongkok. Namun, naga Jepang punya perbedaan dari naga Tiongkok. Karena Jepang merupakan negara kepulauan, maka naga selalu digambarkan sebagai ular laut dan jarang ditampilkan sebagai sosok yang terbang. Selain itu, naga Jepang juga memiliki 3 ruas jari di setiap tangannya. Nah, terlepas atau enggaknya mengenai tentang adanya kodam ini di Indonesia terlebih lagi ya, gue sih pribadi ngerasa kurang percaya aja. Apalagi dengan adanya tren cek kodam yang lagi viral belakangan ini. Ya menurut gue tren cek kodam ini cukup dijadiin candaan aja kali ya. Gak perlu dianggap serius. Soalnya benar-benar gak masuk akal. Bagaimana sih bisa seseorang bisa ngecek kodam seseorang cuma dari komentar aja? Jujur sih benar-benar gak masuk akal sih menurut gue ya. Ya udah, sekian dulu pembahasan gue mengenai kodam ini. Nah, kalau memang ada pembahasan atau hal yang menarik yang mau dibahas, kalian bisa ninggalin jejak di kolom komentar di bawah. Atau sekedar kasih masukan atau pendapat juga boleh, ya terserah sih ya sebenarnya. Dan ingat kalau setiap hari selalu ada cerita yang menarik untuk dipelajari. See you in the next video dan goodbye.